Kita akan memantau arus mudik di tol Cipali jelang Lebaran. Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi, yang saat ini berada di jalur tol kilometer 166 Majalengka, Jawa Barat. Satrio, bagaimana dengan kondisi arus mudik di sana pantauan Anda pada pagi hari ini? Apakah sudah ada kemacetan? Dan kalau ada kemacetan nanti, seperti apa strategi untuk mengurai kepadatan? Iya, selamat siang Yuda. Saat ini kondisi lalu lintas di ruas tol Cipali, tepatnya di sekitaran rest area kilometer 166, ini cukup lengang jika dibandingkan dengan hari kemarin. Data yang disampaikan oleh Astra Tol Cipali sebagai pengelola ruas tol ini memang menyampaikan ada penurunan jumlah lalu lintas sekitar 18% jika dibandingkan dengan periode yang sama yaitu pukul 12 malam hingga 9 pagi pada hari kemarin dengan dibandingkan dengan hari ini. Jika kemarin tercatat ada 24.000 kendaraan yang melintas, maka pagi hari ini tercatat hanya ada 19.000 kendaraan yang melintas. Artinya berkurang sekitar 5.000 kendaraan. Ini sesuai prediksi Yuda karena diprediksi pada hari kemarin yaitu di tanggal 15 merupakan puncak arus mudik pertama sebelum adanya cuti bersama yang akan berlangsung mulai tanggal 18 Maret. Memang di kilometer 166 di rest areanya cukup lengang, hanya ada beberapa masyarakat yang sedang beristirahat setelah melakukan perjalanan. Seperti misalnya adalah fasilitas taman bermain untuk anak-anak. Ini ada adik yang Ini sudah adalah bermain ya, fasilitas Ibu sama. taman bermain untuk anak-anak. Ini ada yang sedang bermain. Ibu namanya siapa? Saya Ibu Reni, Ibu Reni. Ini dari mana dan tujuan mudiknya kemana Bu Reni? dari Serang ke Cepu, Oh, ke Cepu, Blora. Tadi berangkat dari Serang pukul berapa Bu? pukul setengah 6. Ya, ini baru istirahat pertama. Iya, baru istirahat pertama ini. Oke, Ibu tadi selama perjalanan apakah menemukan titik kemacetan seperti apa? Tadi ada beberapa titik kemacetan sih, cuman nggak begitu lama gitu. Lumayan lancar lah. Oke. Hmm. Dibandingkan dengan arus mudik tahun lalu, Bu, apakah tahun ini lebih lancar atau seperti apa? Kalau tahun ini lebih lancar karena kan lebih awal ya. Kalau tahun lalu saya mudiknya itu mendekati Lebaran, jadi ini lebih awal jadi lebih lancar. Hmm. Ibu ini kan mudik membawa ade ya. Ade namanya siapa, Dek? Muhammad. Muhammad. Ade Muhammad. Hari ini main apa lagi? Main ayunan ya? Ade main apa? Main ayunan. Ibu nih membawa serta anak kecil. Biasanya apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk mudik ini, Bu? Pertama saya siapin obat-obatan, terus makanan ringan, susu, nasi, udah sih itu aja sih ya, sama mainan. Yang penting mainan bawa. Mainan kesukaannya ya, Bu ya. Terus ini kan cuaca ya di saat mudik ini cukup terik ya kan, bisa 30 derajat. Ini ada tips khusus nggak untuk pemirsa untuk membawa anak di saat mudik cuaca terik seperti ini? Bawa apa? Pakaiannya yang ini aja, yang nyerap keringat, nggak terlalu gerah gitu aja sih Kak. Terima kasih Bu Reni, terima kasih Ade Muhammad. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Yuda, memang di rest area kilometer 166 ini merupakan rest area yang cukup besar jika dibandingkan dengan rest area lainnya yang ada di ruas tol Cipali. Totalnya ada 4 rest area yang bisa disinggahi. Namun demikian untuk kapasitasnya maksimal di rest area kilometer 166 ini adalah 500 kantung parkir atau bisa menampung 500 mobil. Dan untuk siang hari ini memang belum terpantau padat, biasanya akan ramai saat menjelang berbuka puasa. Dan untuk puncak arus mudik diprediksi di ruas tol Cipali masih sama dengan prediksi sebelumnya yaitu di tanggal 18 Maret, di mana pada esok hari di tanggal 17 Maret di hari Selasa ini rencananya dari pihak kepolisian akan melakukan diskresi untuk menerapkan rekayasa lalu lintas. Ini nantinya tentu saja masih harus dilihat terkait dengan volume kendaraan. Apabila volume kendaraan ini mencapai 5.500 kendaraan per jam dan 3 jam berturut-turut, ini nantinya akan diterapkan kontraflow untuk satu lajur dari arah Cirebon menuju Jakarta. Ini akan digunakan untuk untuk arus kendaraan sebaliknya yaitu Jakarta menuju Cirebon. Sementara untuk rekayasa lalu lintas lainnya seperti one way ataupun ganjil genap ini tetap akan menyesuaikan dengan volume lalu lintas yang ada. Demikian, kembali ke Yuda. Baik, Satrio Adi, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.